Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Jalur Pendakian Tangkuban Perahu. Sebuah kisah yang diambil dari video Nightmare Set. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Namaku Satria. Kesibukanku saat ini adalah bekerja. Namun meskipun telah bekerja, aku masih aktif di salah satu organisasi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di daerah Cimahi. Malam ini aku akan berbagi pengalaman terseramku yang tidak mungkin bisa kulupakan sepanjang kejadian yang kualami ini memang sudah cukup lama. Namun teman-temanku menyarankan untuk membagikannya di cerita Nightmare karena sibuk bekerja. Sebenarnya aku sudah sangat jarang mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh organisasiku di kampus. Biasanya dulu ketika masih kuliah, aku selalu menjadi pembimbing atau pelatih di dalam organisasi tersebut. Rasanya sangat menyenangkan buatku untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada anggota di organisasi kemahasiswaan tersebut. Saking hanya aku selalu menyempatkan waktu luangku sepulang bekerja untuk mampir ke sekre organisasi itu. Di bawah di toko, masih ingat. Pada hari Senin, aku ditelepon oleh temanku untuk segera merapat ke sekre. Karena katanya akan ada rapat koordinasi yang membahas kegiatan-kegiatan ke depan. Selesai pekerjaan kantorku, aku langsung bergegas pergi ke kampus. Sampai di sana kita membahas banyak hal tentang rencana kegiatan-kegiatan nanti. Selesai rapat dan ketika mengobrol santai, salah satu temanku berkata, "Bagaimana jika besok malam kita naik gunung lagi?" Karena kebetulan saat itu hari Rabunya libur. Tempat yang kita tuju adalah Tangkuban Perahu. Kita naik ke atas gunung untuk menikmati matahari terbit dari arah Tangkuban Perahu. Begitu kata temanku. Beberapa temanku setuju, namun salah satu temanku, Maul namanya, dia tidak mau ikut. Karena konon katanya trekking di sana angker, banyak kejadian-kejadian. Kami menanggapinya dengan santai. Maul cemen amat sih, tenang aja. Emang wajar kalau hutan itu angker karena jarang ada yang datang ke sana, sepi. Tapi menurut gue sih bakal seru ya, karena kita ke sana lagi. Ya, nikmatin aja lah matahari terbit tuh. Pasti keren banget sih. Dan gue yakin nanti banyak orang di sana. Ada yang camping juga kan? Iya kan? Tapi kalau lu gak mau juga gak apa-apa. Kita gak maksa kok, santai aja. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah sholat maghrib, aku berangkat menuju titik kumpul di sekretariat kami. Di sana rupanya sudah berkumpul teman-temanku. Ada Reski, Rapi, dan Ari. Tentunya Maul tidak ada saat itu. Katanya ada satu orang lagi yang ikut, Ipan namanya. Tapi Ipan langsung menunggu di rumahnya karena cukup dekat dengan lokasi. Dia menunggu di rumahnya di daerah Cisarua, Lembang. Kita hanya berlima yang akan berangkat ke sana. Setelah berkumpul sekitar jam 8, kita pun akhirnya berangkat menuju rumah temanku Ipan yang berada di daerah Cisarua itu. Foto briefing sekaligus menitipkan motor. Sampai di rumah Ipan, kita langsung membahas mengenal jalur yang akan kita lewati. Karena ingin mengejar matahari terbit, jadi kita akan berangkat larut malam. Ketika sedang bersiap-siap, ayahnya Ipan berpesan, "Lebih baik bawa motor saja. Ini khawatir. Aku takut terjadi apa-apa." Namun kami tidak mau. Karena hiking tengah malam ini yang akan menyenangkan pikir kami. Ayah Ipan lanjut berkata, katanya hiking malam ini harus kuat fisik, mental, dan juga iman. Ya, karena konon dia sering mendapat cerita tentang angkernya jalur pendakian itu. Kami pun mengiyakan, lanjut berpamitan, dan kita pun berangkat pukul 10 malam. Kami pun berlima berangkat ketika mulai memasuki daerah jalur pendakian.
Rumah-rumah warga makin lama makin menjauh. Suasana mulai saping dan pepohonan mulai padat. Pohon tinggi-tinggi dengan dahan yang menjalar, juga rumput-rumput yang lumayan tinggi dan semak-semak. Inilah yang akan menjadi pemandangan kita malam itu. Agak seram juga sih, mengingat kita hanya berlima dan memasuki hutan. Jalan mulai gelap, sudah tidak ada penerangan karena semakin jauh dari rumah warga. Aku menanyakan senter pada temanku Arif. Rip, mana senter? Coba sini. Tadi gue udah beli baterainya. Karena sebelumnya Arif bilang senternya itu tidak menyala karena mungkin baterainya habis. Namun aku mau beli baterai baru untuk senter itu. Senter yang memang besar dan sepertinya cukup untuk menerangi perjalanan kami. Namun saat ku coba memasukkan baterainya, senter itu menyala namun sangat redup. Hampir bisa dibilang mau mati. Sepertinya memang bukan baterainya, tapi mungkin bolhamnya. Kalau kayak gini sih percuma, tetap aja gak kelihatan. Kayaknya sih bukan baterainya, ini bolhamnya deh. Udah, yang ada aja kita pakai. Udah, flashlight handphone aja deh. Gak ada, ntar handphone gue jatuh. Yuk, udah yuk. Selama perjalanan itu, suasana terasa berbeda. Hampir tidak terdengar suara apapun selain keheningan malam itu. Membuat suara yang muncul pun terdengar sangat jelas. Sesekali terdengar suara ranting yang terinjak seperti ranting patah yang terinjak, namun bukan berasal dari rombongan kami, melainkan dari samping-samping, entah dari kiri atau kanan. Jalan yang rombongan kami lalui saat itu jalan setapak. Tidak ada ranting-ranting yang menghalang, entahlah, jika di dalam hutan itu. Yang kutakutkan adalah binatang buas. Lagi-lagi terdengar suara seperti ada yang mengikuti kami dan berjalan di antara ranting-ranting pohon yang berjatuhan. Aku melirik ke arah Rizky. Dia pun sepertinya sadar, seperti ada yang mengikuti. Lalu kita pun mulai mengobrol untuk mencairkan suasana agar tidak terlalu sepi. Dan terlihat kami terus mengobrol sambil berjalan, menghilangkan rasa takut yang mulai muncul perlahan-lahan setelah agak tenang. Di tengah perjalanan kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Kami duduk di sebuah dekat batu yang cukup besar yang bisa dipakai untuk duduk. Kumatikan sela-sela handphoneku karena baterainya sudah hampir habis. Sekarang cukup terkuras untuk penerangan tadi. Kami hanya duduk dan tidak banyak bicara. Kini mulai terasa seperti memang hanya kami di hutan ini. Namun sampai akhirnya, kemudian terdengar suara-suara orang seperti berbicara dari kejauhan. Tiba-tiba tidak jauh dari arah samping. Terdengar orang yang mengobrol. Jaraknya juga tidak terlalu jauh. Jaraknya dari kami saat itu. Ada orang lain tuh. Mungkin kayaknya panitia atau orang yang lagi ngecek tempat camping nih. Belum sempat teman-temanku menjawab. Aku langsung bergegas mengeceknya. Bisa saja orang-orang ini memang adalah orang-orang yang sedang camping. Kalau memang tak jauh dari sini ada tempat perkampungan. Aku beranjak ke sela-sela pohon untuk mengintip. Dan biasanya terlihat ada tenda. Iya, satu tenda berwarna merah. Kulihat ada 3 orang yang sedang berdiri di depan tenda dan sedang mengobrol. Namun memang di sana gelap. Mereka yang camping itu tidak menyalakan api unggun atau penerangan lainnya. Entah sedang apa mereka, aku pun menyapanya. Hey, hello. Mereka yang sedang mengobrol itu refleks melihat ke arahku dan menyambutku dengan lambaian tangan. Dan salah satu dari mereka mengajakku untuk mendekat. Aku pun mendekatinya. Baru aku melangkah, tiba-tiba sebuah tangan mencengkram menarik bahuku. Dan detik itu aku melihat, itu adalah Ipan temanku. Gila, lo mau bunuh diri ya? Lo mau jatuh? Lo mau jatuhin diri ke jurang, ha? Jurang? Loh, itu gue cuma mau nyamperin orang yang lagi camping. Gue cuma mau ke sana. Loh, kok iya, ini jurang?
Ketika aku melihat lagi, bulu kuduku berdiri seketika. Yang tadi kulihat di depanku, yang sedang camping dan sedang mengobrol. Kini yang aku lihat hanyalah sebuah jurang yang terjal dan cukup tinggi. Lalu yang kulihat tadi itu siapa? Mungkin aku kelelahan. Jadi berhalusinasi pikirku. Tapi bagaimana lagi? Aku tidak tahu siapa. Tadi gue lihat ada orang di situ, jelas banget. Jika yang lambai tangan gitu dan nyuruh gue mendekat ke sana, deketin tendanya. Waduh, gak tahu deh kalau ternyata ini jurang. Temanku yang lain pun kaget mendengar itu. Dan saat itu Rizky berkata, "Ya udah, ayo kita lanjutkan perjalanan." Dan selama melanjutkan perjalanan itu, kita terus berdoa dan jarang melamun. Hanya sepertinya penghuni hutan ini sedang memperhatikan kita dari awal kedatangan kami. Kami pun lanjut memutuskan untuk berjalan. Sejak kejadian itu, perjalanan kami pun terasa sangat berbeda. Setelah kejadian itu, kami terus berkonsentrasi pada rute ini. Bahkan aku tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan. Hingga beberapa waktu kemudian, Rapi menghentikan langkahnya. Katanya dia sudah tidak tahan lagi, ingin buang air kecil. Aduh, bisa ditahan dulu gak sih? Yang ada di tengah hutan kayak gini malah makin seram. Namun Rapi bilang, dia sudah tidak kuat lagi dan memintaku untuk mengantarkannya karena takut setelah kejadian tadi. Ya udah deh, guys, tunggu ya. Aku pun dan Rapi menuju ke arah semak-semak dan di sana terlihat pohon yang cukup besar. Sementara temanku yang lainnya menunggu di jalan setapak itu. Bro, cepetan deh, serem nih. Iya, bentar ini. Ya udah. Tidak berapa lama kami pun keluar. Namun ketika kulihat wajah Rapi, wajahnya terlihat pucat dan ternyata dia seperti ketakutan. Bro, lu kenapa sih kok pucat gini? Lu ketakutan? Lu lihat setan? Rapi seketika langsung menarikku menjauh dari pohon dan tidak berkata apa-apa. Wajahnya pucat, ketakutan sepertinya. Ada sesuatu yang dia lihat di sekitar pohon itu. Kami pun lalu berjalan ke arah temanku yang lain. Belum sempat sampai pada teman-temanku. Tiba-tiba terdengar suara. Ada suara teriakan dari belakangku. Weh, Satria, mau kemana lo? Lo meninggalin gue, ha? Sat. Ketika gue berbalik, loh, di belakangku Rapi sedang berlari kecil mengejarku. Dan seketika aku tersadar. Yang kupikir di sebelahku itu Rapi. Sosok itu sudah tidak ada. Seketika bulu kuduku berdiri dan tiba-tiba terdengar suara cekikikan kecil dari atasku. Begitu ku tengok, astaga, aku melihat sosok perempuan berbaju putih dengan rambut yang sangat panjang. Dan dengan itu, wajahnya yang terlihat pucat sangat menyeramkan. Matanya melotot ke arahku. Sosok itu kemudian membungkuk, menengokku, dan duduk di dahan pohon, sambil mengayun-ngayunkan kakinya, tepat di atas kepalaku. Sampai aku langsung berlari, Rapi langsung menyusulku panik, melihatku ketakutan. Aku langsung mengajak Rapi segera pergi dari tempat itu. Masih terdengar jelas di telingaku, kuntilanak itu tertawa cekikikan yang suaranya melengking, sangat menakutkan. Kami berlari sekencang-kencangnya. Dan ketika jarak aku berlari makin lama, sepertinya semakin menjauh. Padahal aku ingat betul, jarakku dengan temanku yang sedang menunggu di jalan setapak itu tidaklah terlalu jauh. Tapi kenapa sekarang malah mereka tidak ada? Dan sepertinya kami hanya berputar-putar saja di tempat itu. Aku dan Rapi terus berlari dan sesekali kulihat ke arah ke belakang. Dan ternyata sosok kuntilanak itu terus berpindah dari pohon satu ke pohon lainnya sambil tertawa cekikikan. Kami terus menjauh dari sosok kuntilanak itu. Sampai akhirnya kami menemukan lagi jalan setapak yang seharusnya saat itu kami sudah sampai. Kami berhenti dan beristirahat sejenak karena napasku saat itu sudah tidak beraturan, sudah tidak karuan.
Aku melihat lagi ke arah belakang untuk memastikan kuntilanak itu tidak mengikuti kami. Syukurlah, sosok itu sudah tidak ada. Dari kejauhan, kami lihat justru ada sebuah cahaya yang mendekat, namun bukan cahaya senter, seperti obor. Ya, mungkin ada salah satu dari warga yang sedang berjalan juga di daerah hutan ini. Cahaya obor itu semakin lama semakin mendekat. Namun ada yang janggal. Semakin mendekatnya itu, lama-kelamaan terlihat sangat mendekat dan sangat cepat. Astagfirullahaladzim. Seketika aku kaget. Ternyata api yang kukira obor itu ternyata sebuah bola api yang melayang secepat kilat di depan melewati kami. Begitu seakan berputar mengitari kami. Pergi, 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 jangan ganggu. Kami punten, kami cuma numpang lewat. Dan tak lama api itu pun melayang pergi ke arah samping kami. Dan kali akhirnya menghilang. Kami langsung berjalan cepat, benar-benar cepat. Sampai ke tempat teman-temanku menunggu. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, kami sudah melihat temanku sepertinya masih di posisi yang sama. Dan begitu sampai, mereka langsung saja mengajak aku dan Rapi pergi. Singkat cerita, tak jauh dari sana ada sebuah pos perkemahan yang cukup ramai. Kami menumpang istirahat sejenak sampai kami cukup tenang. Karena katanya kami sudah dekat, aku lalu menceritakan apa yang kualami dan Rapi kepada teman-teman kami yang menunggu cukup lama ketika itu. Namun mereka terlihat bingung karena katanya mereka tidak menunggu lama, tidak sampai 2 menit. Aku sudah kembali. Padahal aku sudah berlarian untuk menemukan teman-temanku itu. Tapi ternyata aku tidak selama itu. Lalu dibawa kemana tadi aku? Konon katanya, aku itu berada di dimensi lain dari hutan itu. Tempatnya para mereka. Tidak terasa, waktu berlalu dan matahari pun mulai muncul dari peraduannya. Kami saat itu sampai tepat waktu. Berhasil melihat matahari terbit dengan indah, menikmati pemandangan itu. Membuat kami akhirnya bisa lupa dengan kejadian ketika akan berangkat menuju tempat ini. Segala sesuatu yang membutuhkan resiko lebih menyenangkan, ada juga yang tidak. Malam itu terjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan olehku.